Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat menjalani hari-hari dan semangat juga belajar melalui daring. Kali ini berjumpa lagi dengan Bu Santi. Kita akan belajar bahasa Indonesia lagi. Jangan bosan-bosan ya. Kali ini kita akan belajar materi yang lain. Apa itu? Sudah terlihat, yaitu teks eksplanasi. Jadi hari ini kita akan belajar teks eksplanasi. Banyak fenomena yang terjadi di sekitar kita. Sayangnya tidak semua orang memahami bagaimana dan mengapa fenomena tersebut terjadi, sehingga terkadang fenomena yang terjadi di sekitar kita abaikan begitu saja. Apakah kamu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut penjelasan ilmiah mengenai suatu fenomena? Nah, jika tertarik, kita akan belajar bersama. Pemaparan ilmiah tentang fenomena dapat dijelaskan dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi kita kenal berkaitan erat dengan tulisan-tulisan ilmiah. Biasanya di dalam teks eksplanasi memaparkan jawaban dari pertanyaan bagaimana dan mengapa. Simak video ini sampai akhir ya, agar kalian mendapatkan informasi baru mengenai materi teks eksplanasi. Siapkan juga buku catatannya. Kemudian, kita akan lihat pengertian dari teks eksplanasi. Kira-kira apa ya? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu topik. Teks ini berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu ingin mengidentifikasi teks eksplanasi, kamu juga harus tahu ciri-ciri teks tersebut. Nanti kita akan belajar bersama ya. Selanjutnya, kita lihat contoh dari teks eksplanasi berjudul Puting Beliung. Siapa di sini yang tidak tahu puting beliung? Di sini ada teks mengenai puting beliung. Teks tersebut apakah sudah dapat dikatakan teks eksplanasi? Coba kita simak bersama-sama. Dibaca ya. Kemudian kita lihat apakah teks tersebut sudah dapat dikatakan teks eksplanasi? Yap, pintar sekali. Jadi, teks berjudul Puting Beliung sudah dapat dikatakan teks eksplanasi ya anak-anak, karena sudah mengandung struktur teks eksplanasi. Kemudian kita lihat selanjutnya, lanjutan dari teks eksplanasi tadi yang berjudul Puting Beliung. Pada teks berjudul Puting Beliung tadi sudah memuat informasi berdasarkan fakta, kemudian juga memuat informasi yang bersifat ilmiah, sehingga ketika kita membaca teks tersebut mendapatkan informasi mengenai peristiwa bagaimana terjadinya angin puting beliung. Nah, sampai di sini kira-kira memiliki gambaran ya teks eksplanasi itu seperti apa. Kemudian kita akan belajar ciri-ciri. Setiap teks pasti memiliki ciri-cirinya masing-masing. Begitu juga dengan teks eksplanasi. Yuk kita simak apa saja ciri-cirinya. Yang pertama, yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Fakta berarti sesuai dengan kenyataan. Jadi bukan opini dari seseorang. Jadi ini sudah terjamin keasliannya atau kebenarannya. Contohnya teks berikut ini.
Di Jawa, angin semacam ini disebut juga sebagai angin lesus. Sementara di daerah Sumatera, orang menyebut angin ini sebagai angin bahorok. Di Amerika, angin semacam ini bisa berukuran 10 kali lebih besar dan dengan kekuatan 6 kali lebih besar, yakni sekitar 300 km per jam. Dengan ukuran diameter mencapai 500 meter, angin inilah yang disebut sebagai angin tornado. Wah, menakutkan sekali ya angin tornado ini, atau yang biasa kita sebut sebagai angin lesus, karena kita hidup di Jawa. Kemudian ciri yang kedua yaitu hal yang dibahas adalah suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ketika kita membuat teks eksplanasi atau membaca teks eksplanasi, pasti di dalam teks tersebut terdapat ilmu pengetahuan yang baru agar pembaca mendapatkan ilmu itu. Ini contohnya. Contohnya, angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang tidak bisa diremehkan dampaknya. Di sini menyatakan bahwa angin puting beliung memiliki dampak yang luar biasa. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak mempengaruhi pembaca untuk mempercaya pada hal yang dibahas. Contohnya sebagai berikut. Kehadiran angin puting beliung ini tidak bisa diramalkan karena prosesnya bisa terjadi tiba-tiba. Meski angin puting beliung bukan termasuk jenis angin yang sangat berbahaya, tetapi apabila terjadi dengan kekuatan maksimal, kerusakan yang ditimbulkan oleh angin ini tidak bisa diremehkan. Nah, kita lihat pada teks tersebut, apakah ada informasi yang kita dapatkan? Ya, ada, yaitu tentang kehadiran angin puting beliung. Namun, teks tersebut tidak mempengaruhi pembaca karena ketika kita membaca teks eksplanasi, terserah pembaca mau percaya atau tidak. Kemudian, ciri yang keempat yaitu menggunakan kata penanda urutan waktu. Masih ingat urutan waktu? Kata penandanya apa saja? Di sini contohnya 1, akhirnya. Masih banyak, namun hanya Ibu tuliskan 1 saja. Kemudian, ciri-ciri yang kelima yaitu struktur teks eksplanasi terdiri atas identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Identifikasi fenomena merupakan pengenalan fenomena atau menjelaskan sesuatu yang akan dituliskan. Kemudian rangkaian kejadian merupakan rangkaian peristiwa sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Kemudian ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, jadi ada berapa anak-anak ciri-cirinya? Ya, betul, ada 5. Ingat baik-baik ya. Kemudian, Ibu akan menjelaskan mengenai hubungan kausalitas. Kenapa kita perlu belajar mengenai hubungan kausalitas? Karena dalam teks eksplanasi pasti adanya hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini biasa kita kenal dengan hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas adalah hubungan yang dibentuk atas suatu kejadian. Suatu kejadian berupa sebab dan dampak atau biasa dikenal dengan akibat dari kejadian tersebut. Contohnya, dalam teks eksplanasi mengenai pemanasan global, dijelaskan mengenai penyebab pemanasan global, yakni gas rumah kaca yang berlebihan. Kemudian, bagaimana pemanasan global mengakibatkan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Jadi, di situ adanya sebab dari pemanasan global, kemudian akibat dari pemanasan global yaitu kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai gagasan umum. Kenapa kita perlu belajar gagasan umum? Agar ketika kalian mengidentifikasi teks eksplanasi atau membaca teks eksplanasi akan tahu isi dari teks eksplanasi tersebut sebenarnya membahas tentang apa. Nah, gagasan umum
atau gagasan pokok adalah gagasan yang digunakan sebagai dasar pengembangan paragraf. Gagasan umum atau gagasan pokok ada pada kalimat utama, tapi bisa juga diletakkan pada kalimat terakhir. Kalimat utama pada teks eksplanasi biasanya terletak pada awal atau biasa kita kenal dengan betul sekali, deduktif, atau akhir paragraf. Biasa kita kenal dengan induktif. Pintar sekali. Selanjutnya, cara menentukan gagasan umum. Yang pertama, membaca dengan cermat. Sudah pasti, ketika kita ingin menentukan gagasan umum, kita harus membaca teks tersebut agar mengetahui sebenarnya isi teks ini apa ya. Kemudian yang kedua, menemukan kalimat utama. Tadi kita tentukan kalimat utamanya terlebih dahulu, kemudian kita tentukan gagasan umum atau gagasan pokok. Yang ketiga, menentukan unsur inti kalimat utama. Nah, coba kita aplikasikan pada contoh gagasan umum berikut ini. Di sini, Ibu memiliki contoh puting beliung. Ini teks yang tadi coba kita identifikasi bersama-sama gagasan umumnya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Kemudian kita akan menentukan kalimat utama dan gagasan pokoknya. Bacalah sebentar. Kemudian coba kita lihat. Kira-kira kalimat utamanya ada di awal atau di akhir ya? Betul sekali, ada di awal paragraf. Kalimat utamanya ada di awal paragraf ya anak-anak. Berarti kita sudah tahu kalimat utamanya. Kemudian kita lihat gagasan umum atau gagasan pokoknya. Nah, terlihat di situ ada gagasan umum atau gagasan pokok yang sudah kita temukan, yaitu puting beliung merupakan salah satu jenis angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam. Nah, kalimat tersebut dikatakan sebagai gagasan umum atau gagasan pokok. Jadi, gagasan umum dengan kalimat utama berbeda ya anak-anak. Kalimat utama itu bentuknya satu kalimat. Gagasan pokok itu inti dari satu kalimat tersebut. Sudah paham ya mengenai gagasan umum dan kalimat utama? Kita beralih ke yang lain. Nah, setelah tahu tadi bagaimana cara menentukan gagasan umum dan mengetahui ciri-ciri dari teks eksplanasi, kita belajar langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca teks eksplanasi dengan cermat dan berulang. Kenapa harus berulang? Karena ketika kita membaca suatu teks, tidak bisa hanya sekali saja agar mengetahui isi dari teks tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan pokok-pokok pikiran teks eksplanasi. Dicari terlebih dahulu pokok pikiran pada setiap paragrafnya. Kemudian, yang ketiga, menyusun kembali pokok-pokok pikiran yang ditemukan. Setelah tadi sudah ditentukan pokok pikirannya setiap paragraf, kemudian menuliskan hasil susunan pokok pikiran menjadi paragraf-paragraf yang utuh. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Sudah paham mengenai teks eksplanasi? Nanti pada video berikutnya kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan informasi yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.